dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu padu dalam mengatasi dan menangkal penyebaran virus corona dengan mengikuti anjuran dan himbauan dari pemerintah. Yang pertama, stay at home. Yang kedua, jika benar-benar harus meninggalkan rumah, gunakan masker. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Yang keempat, social distancing. Hindari kerumunan orang, tetap menjaga jarak saat berkomunikasi. Mari bersama-sama menyikapi himbauan pemerintah sehingga kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Bersama kita pasti bisa. God bless you. Shalom warga kerajaan, selamat datang di ibadah online GBI Rock Jember. Kami percaya dalam situasi seperti ini, saudara-saudari tetap bersuka cita karena penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, Tuhan itu adalah guru yang sangat baik. Sebelum mereka yaitu dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang Kanaan, mereka sudah dilatih di padang belantara. Dan kalau mereka sekarang melintasi Sungai Yordan tidak terlalu lebar lah, tidak seperti Bengawan Solo begitu, ataupun sungai-sungai di Kalimantan. Karena mereka sudah pernah diselamatkan lewat laut Teberau, Yamsuf. Maka Sungai Yordan kecil. Masa-masa seperti sekarang, ingat apa yang Tuhan perbuat pada masa-masa yang lampau. Keselamatan itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Kalau Anda sudah menerima itu, yang lain jadi kecil saja. Di dalam Yosua 3 ayat 5, Yosua berkata pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok, waktunya Tuhan nih, Tuhan YHWH akan melakukan wondrous things among you. Mujizat-mujizat, supaya bangsa-bangsa yang kamu datang itu tahu di antara kita ada Tuhan. The power of sanctification. Apa artinya menguduskan? Kadas di situ artinya to set apart. Yaitu seperti mic ini khusus untuk para pembicara. Tidak bisa dipakai oleh yang lain. Demikian juga itu artinya set apart. Kuduskan dirimu. Mumpung kita di rumah, mari kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran. Sebab ada hubungan antara mujizat dengan menguduskan diri. Tuhan itu menolong orang benar, Tuhan melindungi orang-orang benar, dan Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Mari kita menguduskan diri kita. Dan besok Tuhan akan melakukan wondrous things among you, among me, among us, di antara kita semua. Dan kita sudah mendengar apa yang Tuhan kerjakan kepada Bapak Pendeta Roni. Dokter mengatakan kasusmu ini sangat berat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuh sempurna. Dan bahkan dia telepon saya, Pak, kan sekarang saya kebal, saya akan keliling ke orang-orang yang sakit untuk mendoakan mereka. Itu anak Tuhan, saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian di dalam Yosua pasal yang kelima tentang Sungai Yordan, saya cuma mau singgung sedikit saja. Ketika Sungai Yordan itu terputus, airnya masih mengalir. Kenapa? Yang dibendung itu 30 km dari tempat penyeberangan.
Jadi masih ada waktu yang lama, air itu masih mengalir dengan derasnya. Demikian juga saat ini. Ada orang berkata, kalau kamu berkata diam teduhlah dan tidak terjadi, kamu nabi palsu. Tidak, karena ada waktu. Kita lihat saja. Buktinya sekarang di Jakarta jumlah peningkatan yang terkena COVID-19 sudah menurun, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita pegang kendali. Tetapi yang menarik dalam Yosua 5, sebelum yaitu peperangan menghadapi benteng Jericho yang luar biasa, Tuhan berkata, sunatlah bangsa ini untuk kedua kalinya. Artinya masih banyak yang mereka dilahirkan di padang belantara. Sebab dari lebih 2 juta bangsa Israel, 600.000 laki-laki yang sanggup menyandang pedang, cuma 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. 1 dari 1 juta. Very few. Hati-hati saudaraku, sebab ada kuasa dalam kekudusan. Orang tidak percaya akan mati di padang belantara. Dan perhatikan bagaimana Tuhan berkata sunat. Sunatnya pakai pisau batu. Tuhan ini kadang-kadang caranya aneh, saudara. Kenapa ada pisau dari baja aja? Kok dari batu? Tetapi itu Tuhan hanya harus punya bangsa yang kudus. Sebelum imamat rajani, harus ada imamat kudus. Dan apa yang terjadi? Mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan pertama kali mereka merayakan Pesah, merayakan Paskah. Ada kuasa di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus. God bless you warga kerajaan. The power of sanctification. Sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders, miracles among you. God bless you. Shalom warga kerajaan. Pagi hari ini kita sama-sama akan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami yakin dan percaya di saat pagi hari ini kita merasakan, menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kita memiliki satu keyakinan dengan meneguhkan hati kita untuk percaya bahwa Dia sungguh hadir di tengah-tengah kita, hadir di tiap-tiap rumah-rumah kita. Dan kami yakin dan percaya saat pagi hari ini lawatannya nyata dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Dalam
sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Merasakan kekuatan-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan sukacita-Mu menerpa seluruh kehidupan kami. Dan kami merasakan kehadiran-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami merasakan kedahsyatan Tuhan. Kami merasakan Allah yang hadir di tengah-tengah kami, memimpin setiap kehidupan kami, membawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan, sukacita lepas sukacita Tuhan. Dan kami yakin dan percaya penyertaan-Mu itu dahsyat dan ajaib di dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini Tuhan, kami tetap mau Tuhan Yesus ada bersama dengan Engkau, supaya kami menjadi kuat oleh kekuatan kuasa-Mu Tuhan, yang nyata sempurna di dalam seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memiliki keyakinan yang lebih dalam lagi, bahwa Engkau Allah yang hadir, Allah yang bersama dengan kami, dan sangat mencintai kami. Kami mengucap syukur buat kota Jember ini Tuhan Yesus, buat kelimpahan yang Kau limpah-limpahkan Tuhan. Bahkan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu turun menghujam kota Jember Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna, dan kami boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau. Dan kami berdoa juga buat gereja lokal kami Tuhan, GBI Rock Jember Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata sempurna Tuhan. Engkau benar-benar hadir di dalam setiap kehidupan kami sebagai representatif Christ Kingdom Tuhan di Jember ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Engkau naungi dengan kuasa kasih-Mu, cinta kasih-Mu dan rahmat-Mu Tuhan, menutup bungkus, memampukan sebagai pemimpin Tuhan Yesus, untuk memimpin setiap kami, membawa setiap kami untuk mengenal lebih dan lebih lagi kepada Tuhan. Dan kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami, Bapak Ishak Sutanto Latif beserta istri Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata sempurna Tuhan, dan Engkau menjamah seluruh kehidupannya, menjadikan alat-Mu di tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apa saja yang diperbuat oleh hamba-Mu, semua Tuhan jadikan berhasil. Dan kami juga berdoa buat gembala kami di Jember, Bapak Benny beserta istri Tuhan. Kami yakin dan percaya cinta kasih-Mu, anugerah-Mu, sehingga
hamba-Mu ini boleh mampu membawa setiap kami untuk dipertunangkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna. Engkau Allah yang melingkupi setiap warga kerajaan-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami, menaungi hidup kami, menaungi keluarga kami, istri, anak-anak kami, suami kami Tuhan, semuanya kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu dahsyat dan ajaib di dalam seluruh hidup kami. Kami yakin hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Allah kekuatan kami, kekasih jiwa kami. Kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap warga kerajaan sama-sama katakan amin. Haleluya. Penyertaan yang dahsyat dan ajaib, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya,
kita besar dan mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Haleluya, memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya. Firman-Mu luar biasa Tuhan. Kami rindu menggenapi setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur buat hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sekarang ini, kami tahu bahwa hidup kami dipakai Tuhan untuk menjadi bukti kebesaran Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Tuhan itu tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya hidup yang Kau percayakan buat kami bukan untuk melakukan keinginan dan kehendak kami, tapi untuk melakukan dan menyelesaikan kehendak-Mu Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, nyatakan isi hati-Mu saat ini. Kami percaya sewaktu kami membuka hati kami kepada kebenaran firman-Mu, maka setiap cara berpikir kami boleh mengalami perubahan di dalam Engkau Tuhan. Firman-Mu yang terus menuntun kami, membersihkan kami, meluruskan setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menolong setiap kami, mengurapi setiap kami semua Tuhan dalam kami mendengar firman-Mu, pun juga termasuk hamba-Mu untuk waktu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau ajaib dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu kami dengan antusias menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman-Mu bersama dengan saya katakan amin. Shalom kekasih Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa firman Tuhan akan kembali bicara buat setiap kita. Bagaimana dengan keluarga saudara? Bagaimana dengan pernikahan dan rumah tangga saudara hari ini? Di minggu yang lalu sedikit saya ulangi saudara, sedikit saya ulang kembali bahwa kolaborasi dimulai paling tidak dari keluarga kita masing-masing. Dan saya berdoa bahwa setiap keluarga dan rumah tangga kita semua selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Melebihi dari materi apapun, Tuhan memberkati dengan anggur yang baru, dengan sukacita dan damai sejahtera untuk setiap para istri, para suami, anak-anak dan orang tua. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan melihat dan kita belajar dari sebuah kolaborasi yang luar biasa yang dicatat oleh firman Tuhan untuk saudara dan saya. Kita akan membaca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 9 sampai yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa menaikkan tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, yaitu Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, dari peristiwa yang dicatat oleh firman Tuhan bagi saudara dan saya ini, kita melihat bahwa sesungguhnya ketika terjadi sebuah kolaborasi yang sungguh-sungguh solid, saudara, kolaborasi yang berjalan di mana tidak ada perbedaan tujuan di dalamnya, masing-masing pihak memiliki semangat yang kuat untuk apa? Untuk melakukan apa yang menjadi porsinya, apa yang menjadi tanggung jawabnya di masing-masing pihak ini, saudara. Maka tujuan dari kolaborasi itu akan tercapai dengan gilang
gemilang. Dan ini membuktikan bahwa sebuah kolaborasi tidak menghasilkan. Dan itu judul firman Tuhan pada hari ini, yaitu tidak menghasilkan. Peristiwa di mana Yosua berperang melawan bangsa Amalek, kemenangan yang diraih yang tadi kita baca bahwa Yosua mengalahkan bangsa Amalek, itu tidak terlepas dari ada peran penting dari 3 orang yang firman Tuhan catat, yaitu Musa, Harun, dan Hur. Dan saya percaya bahwa setiap pribadi dari keempat orang ini Tuhan pakai dengan luar biasa, masing-masing melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kapasitasnya. Kalau secara job desk, saudara, bisa disebut, bisa dilihat bahwa keempat orang ini memiliki peran yang berbeda. Tetapi sesungguhnya ketika sebuah kesatuan hati, sebuah kolaborasi yang luar biasa itu boleh terjadi, ternyata menghasilkan kemenangan. Ada sebuah pernyataan yang sering kali kita dengar bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi bagaimana dengan proses sebuah kolaborasi, itu tidak akan memungkiri bahwa sebuah hasil yang sangat dahsyat itu pasti akan diraih di dalam kolaborasi itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat dampak dari kolaborasi di dalam kehidupan kita, saudara ya. Dampak dari kolaborasi dalam kehidupan kita, yang pertama, melampaui dari apa yang dapat kita lakukan sendiri. Itu yang pertama. Saudara mungkin pernah mendengar hal ini, bahwa 1 ekor kuda dapat menarik beban sebanyak 2 ton, seberat 2 ton. Lalu ketika ditambah lagi 1 ekor dan menjadi 2 ekor kuda, maka beban yang mampu ditarik oleh 2 ekor kuda ini bukan lagi 4, melainkan 6 ton, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan tugas dan kapasitas yang berbeda, Yosua, Musa, Harun, dan Hur justru membangun sebuah kekuatan yang melebihi kapasitas pribadi mereka masing-masing. Yosua tidak bisa mengalami kemenangan itu, saudara, seorang diri. Musa juga demikian. Waktu dia mengangkat tangan, tapi tidak ada Yosua yang berperang, saudara, melawan bangsa Amalek. Ya, mereka bertatap muka berperang melawan bangsa Amalek. Maka kemenangan itu tidak dialami oleh Musa. Lalu Musa juga memiliki peran penting. Bagaimana kepemimpinan itu Tuhan percayakan, saudara, kepada Musa, saudara. Maka Harun dan Hur, saudara, menjadi penopang dari kepemimpinan Musa waktu itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saya tetap mengingatkan kepada kita semua bahwa kita tidak lagi menghabiskan energi kita untuk sesuatu yang tidak esensi dalam kehidupan ini. Dan kalau kita bicara kolaborasi, kita tidak sibuk, saudara, berdebat lalu kemudian kita bersikeras dengan pendapat kita untuk, catat ini, untuk sesuatu yang tidak esensi di dalam kolaborasi. Mari kita belajar bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita ini bersama-sama dengan orang lain, saudara, itu kita ternyata melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di hari-hari ini, saudara, waktu-waktu ini, saudara dan saya banyak melihat bagaimana baik itu pribadi, kelompok, saudara ya, melakukan sebuah tindakan untuk memberi, saudara ya, untuk memberi orang-orang yang memerlukan, saudara. Saya tahu mungkin bagi saudara dan saya untuk memberi sekarang ini, kita mungkin berkata bahwa pekerjaanku sendiri sekarang lagi goyang, ekonomiku sekarang lagi goncang. Tapi ternyata ketika kita hanya memikirkan bagaimana persoalan yang terjadi di ekonomi atau di keuangan kita, saudara, maka yang terjadi adalah semakin khawatir kita.
Tapi mari kita boleh keluar dari diri kita sendiri, sebab ternyata ada juga orang, bahkan banyak orang yang mereka kesulitan yang mereka alami justru lebih berat dari apa yang kita alami. Beberapa waktu yang lalu saya menuliskan seperti ini, bahwa memberi itu ternyata tidak selalu karena kelimpahan. Memberi ternyata tidak selalu karena lebih, saudara, baru orang itu memberi. Tetapi ketika ada seorang yang memberi, itu sedang membuktikan bahwa orang yang memberi itu tidak hidup sendiri. Artinya dia masih ingat orang lain. Saudara, itu merupakan sebuah energi yang positif dalam kehidupan kita. Energi yang kemudian membuat kita tidak hanya memikirkan persoalan dan pergumulan kita sendiri. Saudara, ada satu firman Tuhan kita baca di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dicatat buat kita seperti ini. Orang yang berjalan seorang diri mudah diserang dan dikalahkan. Tetapi dua orang akan dapat bertahan dan mengalahkan lawan. 3 orang lebih baik lagi. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara, ayat ini meneguhkan buat setiap kita. Firman ini meneguhkan buat kita bahwa kalaupun saudara kita ini bisa berjalan seorang diri, kita kemudian cuek, kita tidak memikirkan untuk kita membangun hubungan dengan orang lain, kita pikir kita bisa hebat sendiri, kita pikir tanpa orang lain kita juga bisa oke, saudara. Tapi ternyata saudara, ketika kita membangun sebuah kolaborasi dengan orang lain, saudara, dengan pihak yang lain, maka kita bisa melampaui dari apa yang dapat kita lakukan seorang diri. Seperti yang tadi firman Tuhan catat buat kita ketika peristiwa melawan bangsa Amalek. Firman Tuhan berkata begini di dalam ayat yang ke-12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Lalu kemudian yang terjadi apa? Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, kedua belah tangan Musa. Saudara, garis bawahi sebuah kalimat di sini, maka penatlah tangan Musa. Saya percaya bahwa kalau kita seorang diri, bisa saja kita menjadi seorang Superman, saudara. Tapi ternyata memang sehebat-hebatnya Superman, dia memiliki batas di mana dia kemudian menjadi penat, lelah, saudara, dan habis kekuatan. Itulah sebabnya di dalam kitab Pengkhotbah tadi dikatakan bahwa orang yang berjalan seorang diri mudah diserang dan dikalahkan, tetapi 2 orang itu dapat bertahan dan mengalahkan lawan. Yang pertama, dampak kolaborasi adalah kita melampaui dari apa yang dapat kita lakukan seorang diri. Lalu yang kedua, apa dampak atau hasil kolaborasi dalam kehidupan kita? Yang kedua, menjaga kita untuk selalu atau untuk tetap merunduk. Saudara ya, jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin dia merunduk. Sebuah nilai kerendahan hati kita mendapati ketika kita berkolaborasi dengan orang lain, saudara. Bisa saja di satu sisi kita memiliki kelebihan, saudara, dari orang-orang yang sedang berkolaborasi dengan kita. Tapi ternyata di sisi yang lain justru kita memiliki kekurangan atau kelemahan di situ, dan itu diisi oleh kelebihan dari pihak yang lain. Saudara, tidak mudah untuk kita ini kemudian merunduk dalam arti bahwa kita ini menjaga yang namanya saling membutuhkan dalam setiap kehidupan kita dengan orang lain, saudara. Ya, ada sebuah peribahasa yang saya tahu dari sejak sekolah dasar, saudara ya, dikatakan begini, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Mengandung sebuah nilai bahwa bersama-sama itu menjaga supaya kita tidak melampaui batas kerendahan hati. Betapa mudahnya, betapa gampangnya kita untuk menjadi tinggi hati dan kemudian
orang yang tinggi hati cenderung bahwa dia ini merasa tidak butuh orang lain. Ketika semua saudara semua kelebihan, semua kekurangan, semua yang aku yang di minggu lalu saya sebutkan itu melebur di dalam satu yang namanya kolaborasi, saudara. Maka di situ ternyata masing-masing pihak saling menerima seorang dengan yang lain. Membuat kita tersadar bahwa kalau yang dialami oleh Musa, Harun, Hur dan Yosua, ketika selesai mereka berperang melawan Amalek, tidak ada seorang pun dari mereka kemudian berkata, itu semua karena aku. Musa bisa berkata, itu karena aku yang ngangkat tangan. Harun dan Hur bisa berkata, tapi kalau enggak ada kita berdua, enggak mungkin tangannya Musa itu selalu terangkat. Karena ternyata ketika diangkat sempat turun, dan ketika turun saudara, maka bangsa Amalek itu yang menjadi kuat. Harun dan Hur bisa berkata, itu karena saya. Yosua juga bisa berkata, kalau nggak ada saya yang di lapangan, yang melawan bangsa Amalek, yang bertatap muka secara langsung melawan mereka, berperang melawan mereka, tentu kemenangan ini juga tidak akan pernah terjadi. Tapi firman Tuhan tidak mencatat demikian kepada saudara dan saya. Mereka menjadi sebuah kolaborasi yang kuat. Karena apa? Masing-masing pribadi mereka memiliki kerendahan hati. Karena apa? Mereka menjaga bahwa Musa berkata, aku butuh Yosua. Yosua bisa berkata, saya butuh Harun dan Hur. Dan demikian selanjutnya. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kolaborasi sesungguhnya karakter ilahi itu terbangun, saudara. Karakter ilahi itu boleh terproses dalam kehidupan kita, saudara. Jangan hanya kita berkata bahwa ketika kita berkolaborasi dengan orang lain, kita hanya memikirkan keuntungan secara materi. Kita hanya berkata, saya bisa untung berapa rupiah, saya bisa dapat untung berapa banyak. Tahukah ketika kita di dalam kolaborasi, ada yang lebih bernilai daripada materi, yaitu karakter saudara dan saya. Amin. Karakter kita dibangun karena apa? Supaya karakter kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-21, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26 mencatat kepada kita, buat kita seperti ini. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak butuh engkau. Kepala juga tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ini tidak akan terbangun sebuah kolaborasi. Dari kalimat aku tidak membutuhkan engkau, di situ sudah tidak ada kerendahan hati, saudara. Ya, kalau tadi peribahasa dikatakan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, saudara. Ini maunya dia tinggi sendiri, saudara. Dia maunya bahwa dia kelihatan hebat sendiri. Dan kemudian dia bisa berkata, aku tidak butuh engkau, saya tidak butuh orang lain. Tapi ayat yang selanjutnya berkata begini, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda, garis bawahi anggota-anggota yang berbeda. Perbedaan itu justru ada ternyata untuk saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Katakan amin, saudara. Itu terjadi di dalam setiap keluarga kita. Itu terjadi di dalam setiap komunitas yang kita bangun, yang kita terlibat di dalamnya. Di mana ketika kita bersama-sama, catat ini bahwa keuntungan bukan hanya secara materi. Kekasih Tuhan, hari ini mari kita belajar sesuatu, bahwa kita butuh orang lain supaya karakter Kristus itu ada di dalam kita. Karakter ilahi itu terbangun di dalam hidup kita. Bukan tatkala ketika kita ini seorang diri, tidak butuh siapa-siapa. Waktu kita mempraktekkan firman, waktu kita hidup
saling menghargai. Firman Tuhan tadi katakan saling memperhatikan. Kalau ada kata saling, tentu kita ini minimal butuh satu orang lagi, saudara. Saudara, kita tidak bisa melakukan gaya hidup saling ketika kita hidup hanya seorang diri. Tapi kita juga perlu rekan, saudara. Itulah sebabnya ayo bangun, keluar saudara dari kotak diri sendiri Anda. Bahwa ternyata di sekitar kita, saudara, ada begitu, saudara, banyak orang yang Tuhan sediakan, saudara, di mana orang-orang yang Tuhan sediakan itu juga turut punya andil, saudara, bagaimana Tuhan memproses setiap karakter kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah quote yang saya lihat, saudara, yang saya baca, yang mengatakan begini: if you want to lift yourself up, lift up someone else. Jika saudara dan saya ingin mengupgrade diri kita, saudara, maka kita membangun orang lain, saudara. Jika kita mau bahwa level kita semakin naik, itu tidak terjadi begitu saja, tapi kita harus melakukan sebuah action bagaimana kita membangun orang lain. Maka secara otomatis ketika kita membangun orang lain, diri kita pun sendiri juga sedang terupgrade. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa ini, di bangsa kita Indonesia, sangat mengenal yang namanya tenggang rasa, saudara ya. Saya melihat di kamus tenggang rasa ini memiliki arti apa, saudara? Definisi dari tenggang rasa ternyata dicatat begini: dapat atau ikut menghargai, menghormati perasaan orang lain, kebutuhan orang lain, keadaan orang lain. Itu terbangun di bangsa kita, sekalipun dengan berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda golongan, saudara. Tapi tenggang rasa kemudian menciptakan yang namanya toleransi, saudara. Menghargai orang lain, keadaan orang lain. Kita tidak hanya memikirkan perasaan kita, kita tidak hanya memusingkan dengan kesulitan yang kita alami. Mari kita lihat bagaimana kolaborasi itu berkaitan sangat erat dengan yang namanya karakter. Kalau di peristiwa melawan bangsa Amalek, Musa, Harun dan Hur dan juga Yosua mengalami kemenangan. Beda ceritanya dengan peristiwa yang dicatat di dalam firman Tuhan ini buat kita. Mari kita baca di dalam Yosua 7 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara, peristiwa ini terjadi ketika Yosua memerintahkan beberapa orang, saudara, untuk mengintai yang namanya Ai, kota Ai, saudara. Lalu kemudian para pengintai ini mereka kembali dan membawa sebuah laporan bahwa Pak Yosua, di situ penduduknya sedikit, jadi tidak perlu banyak-banyak, kita cukup bawa 2.000 atau 3.000 pasukan saja. Lalu diputuskan mereka maju dengan 3.000 orang atau 3.000 pasukan, saudara. Namun yang terjadi yang seperti ayat yang kita tadi baca, dengan 3.000 orang itu, saudara, kemudian ada 36 yang ditewaskan, yang dibunuh oleh orang-orang Ai, saudara. Hal itu membuat sebuah kehancuran hati yang juga dirasakan bukan hanya bangsa Israel tetapi juga Yosua, saudara. Kemudian ketika Yosua mencari wajah Tuhan, dia utarakan kepada Tuhan, Tuhan gitu. Karena apa? Ketika mereka mengalami peristiwa itu, saudara, hati bangsa ini menjadi tawar, saudara. Mereka, wah, kenapa? Sebelum peristiwa ini terjadi, saudara, mereka
mengalami kemenangan yang luar biasa ketika mereka berhadapan dengan Yeriko. Saudara, bagaimana kota Yeriko dihancurkan. Saudara dan saudara mungkin sudah sangat mengenal sekali peristiwa di mana Yeriko itu dikalahkan, saudara. Namun ternyata, saudara, Tuhan bicara kepada Yosua. Lalu ternyata Tuhan itu berkata bahwa ada sesuatu, ada dosa di bangsa ini yang dilakukan. Lalu kemudian ini yang terjadi, saudara. Sebuah pengakuan yang kemudian dilontarkan dari seorang yang namanya Akan, saudara. Lalu Akan di dalam Yosua pasal 7 ayat 20-21 berkata, lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu, ku disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Kekasih Tuhan, mari kita belajar sesuatu yang sangat berharga dari peristiwa yang dicatat oleh firman Tuhan untuk kita. Bahwa ketika di dalam kolaborasi, setiap karakter yang ada di dalam hidup kita itu boleh teruji, saudara. Itu semua boleh diuji ketika apa? Ketika di dalam kebersamaan ada keinginan diri sendiri, ada kepentingan diri sendiri, tapi justru kepentingan diri sendiri yang salah itu bisa membinasakan, bisa mengorbankan orang yang lain, pihak yang lain, sudah. Karena apa? Karena karakter yang tidak baik. Dan dalam hal ini yaitu seorang yang namanya Akan. Di situ dia catat, di situ dia lontarkan, di situ dia nyatakan, aku mengingininya. Padahal sebelumnya Tuhan berkata, saudara, jangan diambil barang-barang yang sudah dikhususkan, saudara. Tapi akan dia melakukan dosa, dia melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan, jangan, saudara. Karena apa? Karena akan mengutamakan keinginannya sendiri. Di dalam kolaborasi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Satu orang menderita, maka semua orang ikut merasakan penderitaan itu. Tapi ketika satu orang juga, saudara, mengalami kemenangan, maka yang lain juga bersuka cita. Jangan seperti yang dicatat di dalam firman ini, saudara. Kita mau enaknya sendiri, saudara. Bahkan kita mulai curang, kita boleh mengambil keuntungan diri sendiri. Kita mulai, kalau saya sebut culas, saudara. Dengan apa? Dengan mengambil keuntungan diri sendiri dan tidak memikirkan kepentingan yang lain. Bukankah ternyata karakter itu sangat bernilai dalam kehidupan kita? Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di sekolah, atau di kuliah. Saudara, kita tidak hanya kemudian terpesona dengan satu yang namanya kehebatan, sebuah kemampuan. Tapi tanpa disertai karakter yang baik, sehebat apapun, setinggi apapun, saudara, sebuah kemampuan ternyata tidak berarti apa-apa, saudara. Malahan menghancurkan banyak orang. Kekasih Tuhan, saya percaya ketika kita menghargai seorang dengan yang lain, justru yang seringkali kita alami adalah kita membuang yang namanya kepentingan diri sendiri, mati bagi diri sendiri. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau terjadi demikian, maka jangan pernah takut. Ketika kita ada di dalam kolaborasi, gesekan boleh ada, saudara ya. Perbedaan pendapat, perbedaan gagasan atau ide, itu boleh ada, boleh terjadi, saudara. Tapi mari kita mau sama-sama ingatkan diri kita bahwa
diri kita ini tidak memperjuangkan hak dan kebenaran kita sendiri, tapi kita mau bahwa karakter kita dibangun serupa dengan Kristus. Yang terakhir saudara, dampak hasil dari kolaborasi adalah intervensi Tuhan. Dan ini adalah yang paling luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran tadi ayat pasal 17 ayat yang ke-11 berkata, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat yang ke-13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini strategi perang yang tidak mudah untuk dicerna saudara oleh pikiran manusia. Secara logika tidak ada korelasinya antara mengangkat tangan dengan kekuatan pasukan. Di mana hubungannya saudara? Apa yang kemudian, kenapa kok ketika tangan terangkat lebih kuat, tapi ketika tangan turun maka lebih lemah bangsa Israel? Artinya bangsa Amalek yang lebih kuat. Bukankah perkara-perkara yang seperti ini yang dapat melakukannya adalah Tuhan kita saja dalam kehidupan kita? Yang percaya Dia dahsyat, Dia hidup dan ajaib. Sampai sekarang ini sama-sama katakan amin. Itulah sebabnya ketika kita ini membangun sebuah kolaborasi yang kuat, yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam keluarga saudara, di dalam komunitas Komsel saudara dan saya masing-masing saudara, kita boleh saling memperhatikan, saling menguatkan. Saya percaya, saya menyebutkan bahwa sebesar apapun saudara ancaman yang ada di luar, bahaya yang ada di luar rumah, perang seperti apapun, tekanan seperti apapun di luar rumah, tapi ketika ada kolaborasi yang kuat di dalam rumah, maka percayalah setiap pribadi di dalam rumah itu saudara bisa menghadapi tantangan yang ada di luar sana. Sebab apa? Sebab Allah yang menyertai kita itu adalah Allah yang melakukan perkara-perkara yang seperti ini, yang tidak bisa masuk di akal kita. Tapi kita boleh berkata saudara, kita semakin kenal Tuhan, semakin kagum akan Tuhan, semakin kita cinta dan melekat kepada Tuhan saudara. Kenapa? Kita tahu selain kita berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kita, yang terutama memang kita berkolaborasi dengan pihak Tuhan. Aminkan firman Tuhan ini. Tidak hanya didengar, sebab ini firman Tuhan, bukan informasi yang enak dan manis di telinga kita, yang hanya kemudian kita berkata saya menjadi semangat, tapi kalau tidak pernah kita bertindak apa-apa, kita tidak pernah melangkah apa-apa dalam hidup kita, maka kita tidak mengalami dampak dari kolaborasi ini. Kekasih Tuhan, Mazmur 133 menegaskan kepada kita, ayat yang pertama sampai yang ketiga, berkata bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Keluarga saudara diberkati Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, hari ini kita boleh menyadari bahwa ketika kita melakukan firman, kita ada di dalam sebuah komunitas yang tepat dan benar, maka berkat ini, campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, umat yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara, kolaborasi ini, hasil dari kolaborasi ini akan kita alami, akan kita terima jika saudara dan saya memastikan kedua hal ini. Yang pertama, pastikan saudara terlibat di dalam kolaborasi.
Jangan jadi penonton, saudara, tapi kita terlibat di dalam kolaborasi. Jangan hanya bahkan jangan jadi penonton, jangan jadi pihak di luar kolaborasi, yang hanya bisa berkomentar, yang hanya bisa mengkritik, yang hanya bisa mencari kelemahan orang lain, yang hanya bisa menyalahkan orang lain, saudara. Tapi kalau kita terlibat di dalamnya, yang menjadi kekurangan orang lain, kita tutupi dengan kelebihan kita. Sebab ternyata diri kita sendiri pun juga punya kekurangan, dan kita perlu rekan yang lain, saudara, untuk apa? Bekerja bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dan yang kedua, pastikan selain saudara dan saya terlibat. Yang kedua, pastikan bahwa saudara dan saya sedang ada di dalam kolaborasi yang tepat dan benar. Dalam arti benar, yaitu orang-orang yang pihak-pihak yang takut akan Tuhan. Sebab ada begitu banyak kolaborasi untuk melakukan kejahatan juga ada, saudara. Tapi yang firman Tuhan inginkan buat saudara dan saya adalah kolaborasi yang dibangun dari orang-orang yang cinta dan takut akan Tuhan. Itulah kolaborasi yang akan apa? Yang akan membangun karakter saudara dan saya, bukan menjadi semakin buruk tapi semakin serupa dengan Tuhan. Kolaborasi di mana kemudian setiap kita bisa mengupgrade diri kita, bisa meningkatkan kapasitas kita, saudara. Dan firman Tuhan hari ini tercatat buat setiap kita bahwa urapan, berkat, kehidupan di dalam Mazmur 133 yang tadi kita baca itu boleh tercurah dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, di situasi sekarang ini, agaknya memang kita jarang bertemu, bertatap muka secara langsung seorang dengan yang lain. Yang bisa kita lakukan adalah lewat handphone, lewat tablet, atau juga lewat laptop kita. Pakailah itu, saudara. Untuk apa? Untuk kita membangun kolaborasi, saudara. Saling menguatkan, saling memperhatikan, saling memperlengkapi seorang yang lain. Kita jangan cuek, saudara. Kita juga perlu orang-orang yang lain, saudara, pihak-pihak yang lain. Yang tadi sudah saya sebutkan adalah komunitas yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya ibadah secara online ini bisa berlangsung, bisa diadakan dengan baik, saudara. Tersampaikan lewat media sosial yang ada. Ini semua bukan karena satu atau dua orang, bukan karena saya seorang diri, tapi karena banyak orang yang ada di dalam satu tim, saudara. Ada yang terlihat di kamera, di depan layar media sosial yang saudara saksikan ini. Bukan hanya yang terlihat, tapi ada orang-orang, saudara, yang juga tidak terlihat, tapi mereka memiliki peran yang penting, saudara, di dalam apa? Di dalam berlangsungnya ibadah secara online ini. Mari Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tidak penting. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikhususkan dan penting di dalam kerajaan Allah. Untuk apa? Melakukan dan mengeksekusi setiap kehendak Tuhan lewat kehidupanmu dan lewat kehidupanku. Nama Tuhan dipermuliakan, dan kiranya setiap kita terus menjaga kebersamaan kita, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kerajaan Tuhan dinyatakan seperti pujian tadi yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Hidupku menjadi apa? Bukti kebesaran Tuhan. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Kalau saudara sekarang bersama dengan anggota keluarga saudara, berapapun anggota keluarga saudara, mari kita bergandengan tangan. Seorang dengan yang lain, saudara. Ada yang mungkin 2, 3, 5 atau lebih. Saudara, ayo semua bergandengan tangan. Kita mau satukan hati kita. Kita mau satukan iman, percaya kita bahwa kita bisa melewati masa-masa ini bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh karena pertolongan Tuhan, intervensi Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat kesatuan hati dan kerukunan di dalam setiap keluarga saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu
yang menjaga setiap kehidupan kami. Sewaktu kami melakukan firman-Mu pun Tuhan, bukan untuk keuntungan diri sendiri, bukan untuk mencari yang enak untuk daging kami, tapi waktu kami Tuhan mendengar dan melakukan firman-Mu, karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau adalah sumber dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hidup yang Kau anugerahkan buat kami, supaya lewat kehidupan kami menjadi bukti bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, yang hari-hari ini sedang goyah, yang hari-hari ini sedang gelisah, yang hari ini banyak orang mengalami kekhawatiran. Tapi biarlah setiap kami, di dalam diri kami ada Tuhan, ada Roh Allah yang dahsyat, yang lebih besar dari setiap roh apapun di dunia ini Tuhan. Itu ada di dalam setiap diri kami. Itulah sebabnya Tuhan melihat setiap keluarga-keluarga dari anak-anak-Mu bergandengan tangan hari ini Tuhan, dan kami menyerukan iman percaya kami bahwa kami hidup hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima kekuatan yang baru, kami terima anugerah yang daripada Tuhan. Dan di masa-masa yang sekarang ini terjadi, kami tahu bahwa Tuhan yang terus memproses kami. Dan biarlah setiap kehidupan kami, karakter kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dengan anugerah Tuhan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, saya Mega akan menyampaikan Rock News dalam sepekan. Komsel dan doa pagi akan dilakukan secara online melalui media online, Zoom, WhatsApp, Google Duo. Salam warga kerajaan, kami mengajak saudara untuk tetap terhubung di dalam komsel, untuk saling kita bertumbuh, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saksikan liputan Zoom ibadah Rocky. Senang-senanglah Yesus di dalam rumahmu. Senang-senanglah, senang-senanglah Yesus. Yesus di dalam rumahmu. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Untuk persembahan persepuluhan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Untuk pelayanan pastoral, Anda dapat menghubungi Bapak Beni Kristanto. Demikian Rock News dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat anak-anak hebat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Mereka adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berdoa bersama dengan keluarga demi keluarga pada siang hari ini Tuhan. Buat anak-anak kami ini Tuhan, kami menumpangkan tangan atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya anugerah Tuhan yang besar itu melimpah dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kehidupan mereka. Oleh sebab itu kami berdoa, kiranya anugerah Tuhan melimpah. Tuhan yang menyertai mereka, langkah-langkah mereka disertai oleh Tuhan. Sehingga kehidupan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Mereka akan seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak kami di tangan Tuhan. Mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghargai dan menghormati sesama mereka Tuhan. Terima kasih buat anak-anak ini Tuhan. Tuhan yang lindungi mereka, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan mereka. Kami percaya ketika kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, hidup mereka aman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap keluarga yang percaya berkata amin.
diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi Tuhan yang diberkati, katakan aku diberkati, aku dilimpahi. Dia Allah yang sanggup untuk menyediakan keperluan kita, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. kiranya anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, dan kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai. Kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun dalam hidup